Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Uliasa Fitri dengan NIM 501180 129 kelas 5D Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang pembelanjaan atau pengeluaran negara. Pembelanjaan atau pengeluaran negara, yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dan fungsi APBN. 1. Tujuan APBN. A. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. B. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. C. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. D. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. E. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 2. Fungsi APBN. 1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. 2. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. 3. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. 4. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas yaitu anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi perencanaan yaitu untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Fungsi regulasi yaitu untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jenis-jenis belanja negara. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan belanja daerah. 1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negara sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 3. Pembayaran bunga utang. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atau interest yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 4. Subsidi, yaitu pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 5. Hibah, pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional. 6. Bantuan sosial, transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi
melindungi terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah, bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja lain-lain, pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja daerah. Belanja daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu dana perimbangan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditunjukkan untuk keperluan pemerintah daerah. Dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditunjukkan untuk keperluan pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih.